Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimadihani Artini dengan NIM 2409 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu penyakit kulit menular yang sering ditemukan pada hewan dan memiliki resiko penularan ke manusia, yaitu dermatofitosis atau yang dikenal sebagai ringworm. Adapun judul yang saya angkat adalah dermatofitosis pada hewan, tantangan penyakit kulit zoonotik dalam praktik kedokteran hewan. Dermatofitosis merupakan penyakit infeksi jamur yang menyerang jaringan berkeratin seperti kulit dan rambut. Penyakit ini sering dijumpai pada hewan kesayangan maupun hewan ternak, terutama pada kondisi pemeliharaan yang kurang optimal. Selain menurunkan kesehatan dan penampilan hewan, dermatofitosis juga bersifat zoonosis sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Melalui pemaparan ini, mari kita bahas lebih lanjut mengenai penyebab, gejala klinis, cara penularan, diagnosis, serta upaya pencegahan dan pengendalian dermatofitosis, khususnya dalam konteks praktik kedokteran hewan. Latar belakang masalah. Dermatofitosis merupakan salah satu penyakit kulit yang paling sering dijumpai dalam praktik kedokteran hewan, terutama pada hewan kesayangan seperti kucing dan anjing. Penyakit ini disebabkan oleh jamur dermatofit yang menyerang jaringan berkeratin, termasuk kulit, rambut, dan kuku. Meskipun jarang menyebabkan kematian, dermatofitosis memiliki dampak ekonomi dan kesehatan yang signifikan karena bersifat sangat menular dan zoonosis. Tingginya prevalensi dermatofitosis sering berkaitan dengan manajemen pemeliharaan yang kurang baik, kepadatan populasi hewan, serta rendahnya kesadaran pemilik hewan terhadap kebersihan dan kesehatan kulit. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana karakteristik dermatofitosis pada hewan? 2. Apa saja gejala klinis dermatofitosis pada hewan? 3. Bagaimana mekanisme penularan dermatofitosis pada hewan? Bagaimana prosedur diagnosa dermatofitosis dalam praktik kedokteran hewan? 5. Bagaimana strategi pengobatan, pencegahan, dan pengendalian dermatofitosis? Gejala klinis pada hewan, khususnya kucing dan anjing, dermatofitosis ditandai oleh 1. Lesi berbentuk sirkulasi dengan batas jelas, 2. Alopecia vokal hingga multifokal, 3. Rambut patah dan mudah rontok, 4. Kulit bersisik dan kadang berkeropeng, 5. Pruritus ringan hingga sedang meskipun tidak selalu muncul. Lesi sering ditemukan di daerah kepala, telinga, wajah, ekstremitas, dan ekor. Pada hewan muda atau hewan dengan sistem imun lemah, lesi dapat menyebar lebih luas dan bersifat kronis. Cara penularan dermatofitosis pada hewan menular melalui 1. Kontak langsung antara hewan yang terinfeksi, 2. Kontak dengan spora jamur yang menempel pada lingkungan seperti kandang, alas tidur, peralatan grooming, dan lantai. Ketiga, penularan tidak langsung melalui manusia sebagai vektor mekanis. Spora dermatofit memiliki daya tahan tinggi dan mampu bertahan lama di lingkungan sehingga menjadi sumber infeksi berulang di fasilitas klinik, shelter, maupun peternakan. Diagnosis dermatofitosis dalam kedokteran hewan dilakukan melalui 1. Pemeriksaan klinis berdasarkan lesi khas, 2. Pemeriksaan lampu Ward terutama untuk mendeteksi Microsporum canis, 3. Pemeriksaan mikroskopis menggunakan kerokan kulit atau rambut, 4. Kultur jamur sebagai metode konfirmasi dan identifikasi spesies dermatofit. Diagnosis yang tepat sangat penting untuk menentukan terapi dan pencegahan penyebaran penyakit. Penanganan dermatofitosis pada hewan meliputi 1. Terapi anti jamur topikal seperti sampo dan larutan anti jamur, 2. Terapi anti jamur sistemik pada kasus berat, menyebar atau pada hewan berbulu panjang, 3. Pemangkasan bulu di area lesi untuk mengurangi jumlah spora, 4. Isolasi hewan terinfeksi selama masa pengobatan. Pengobatan harus dilakukan hingga hasil pemeriksaan menunjukkan eliminasi jamur secara sempurna. Pembahasan atau upaya pemecahan masalah. Dalam praktik kedokteran hewan, tantangan utama dermatofitosis adalah sifat zoonosis dan persistensian spora di lingkungan.
Oleh karena itu, dokter hewan memiliki peran penting dalam tidak hanya mengobati hewan, tetapi juga memberikan edukasi kepada pemilik mengenai kebersihan lingkungan dan risiko penularan ke manusia. Pendekatan yang komprehensif meliputi terapi individu dan pengendalian lingkungan menjadi kunci keberhasilan penanganan dermatofitosis. Upaya pencegahan dan pengendalian dermatofitosis pada hewan antara lain 1. Penerapan manajemen kebersihan kandang yang baik, 2. Isolasi dan pemeriksaan hewan baru, 3. Desinfeksi rutin peralatan dan lingkungan, 4. Edukasi pemilik hewan mengenai zoonosis, kelima, pemeriksaan kesehatan kulit secara berkala. Saran, dokter hewan diharapkan mampu melakukan diagnosis dini dermatofitosis serta memberikan terapi yang tepat dan berkelanjutan. Selain itu, komunikasi efektif dengan pemilik hewan sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap pengobatan dan pencegahan penularan. Kesimpulannya, dermatofitosis merupakan penyakit kulit jamur yang sering ditemui pada hewan dan bersifat zoonosis. Penyakit ini ditandai dengan lesi kulit khas dan penularan yang mudah terjadi. Diagnosis yang akurat, pengobatan yang tepat, serta pencegahan dan pengendalian yang komprehensif merupakan peran penting dokter hewan dalam menekan penyebaran dermatofitosis dan melindungi kesehatan hewan serta manusia. Sekian dari saya, terima kasih.